Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. An Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun wa fi lafdin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara dalam urusan kami yang tidak ada contohnya, maka perkara itu ditolak. Dalam riwayat, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, karena hadis ini satu di antara 3 hadis yang menegakkan Islam, sebagaimana perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi pokok-pokok dalam Islam itu kembali kepada 3 hadis. Pertama, hadis yang sudah kita bahas, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang ketiga nanti hadis yang kita akan bahas, hadis Nu'man ibn Bashir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas dan yang haram itu jelas. Nanti kita akan sampai kepada hadis itu. Lah hadis ini juga kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan hadzal hadis qaidatun 'azimatun min qawaidil Islam. Hadis ini adalah satu kaidah dari kaidah-kaidah yang sangat agung dari kaidah Islam. Fa innahu sarihun fi raddi kulli al-bid'ah wal mukhtara'at. Dan hadis ini adalah hadis yang sangat jelas sekali di dalam membantah setiap perkara-perkara baru dalam agama alias bid'ah, atau perkara-perkara yang dibuat-buat manusia. Taib. Ada beberapa faedah yang kita akan bahas dalam hadis ini, karena hadis ini adalah hadis yang mengarahkan kepada kita untuk tamassuk dengan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tamasuk dengan sunnah, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu di antara 2 amalan diterimanya amal soleh. Jadi amal soleh itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena 2 syarat. Pertama, karena ikhlas, tidak beramal kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena ittiba, mencontoh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan itu hanya ikhlas saja tanpa mencontoh Nabi, maka masuk dalam hadis Aisyah yang kita bahas. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Makanya penting kita ini tamasuk dengan sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Dan hadis ini juga kita tahu bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya al-bid'ah, bahaya bid'ah. Pertanyaannya, apa itu bid'ah? Sebagian para ulama seperti yang dikatakan salah seorang daripada ulama Hanafi, Muhammad Al-Khadimi Al-Hanafi, mengatakan bahwa bid'ah adalah ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah itu artinya menciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi. Bid'ah itu menciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi. Tetapi di sini definisi yang paling lengkap tentang bid'ah itu apa? Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Jadi pengertian bid'ah yang paling baik adalah pengertian yang diungkap oleh Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-I'tisam. Apa kata Imam Syatibi? Al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi azza wa jalla. Jadi bid'ah itu sebuah tariqah, sebuah tata cara yang dilakukan dalam agama. Mukhtara'atun, yang diada-adakan. Jadi tata cara yang dilakukan dalam agama itu dibuat-buat atau diada-adakan. Tudahi syar'iyyata, yang mirip dengan syariat, di mana yuqsadu bisuluki 'alaiha, pelakunya memaksudkan dengan perbuatan yang diada-adakan yang mirip dengan syariat itu adalah al-mubalaghatu fit ta'abbud, berlebih-lebihan di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada beberapa poin dalam pengertian bid'ah menurut Imam Syatibi. Pertama, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu tariqatun fid dini mukhtara'ah. Dia adalah tata cara yang diada-adakan oleh manusia, tata cara yang dibuat oleh manusia. Berarti kalau tata cara itu dibuat oleh Allah dan Rasulnya, berarti bukan bid'ah. Jadi bid'ah itu harus tata cara yang datang dari manusia. Kalau datang dari Allah berarti syariat. Kalau datang dari manusia itulah bid'ah. Kemudian yang kedua, tudahi syar'iyyah, di mana maksud melakukan bid'ah itu mirip-mirip dengan syariat. Ada kemiripan dengan syariat. Jadi orang menyangka dia sedang beribadah, bukan sedang melakukan perkara dunia. Berarti dari sini bahwa bid'ah itu bicara agama, bukan bicara dunia. Karena ada orang yang mengatakan dulu di zaman Rasul tidak ada mobil, sekarang ada mobil, berarti bid'ah. Ini urusan dunia, tidak termasuk definisi bid'ah menurut syariat. Tapi kalau yang dimaksud dulu di zaman Nabi SAW tidak ada salawat ini salawat itu, umpamanya zikir ini zikir itu, umpamanya zikir sambil lari-lari,
Nah, ini nggak ada di zaman Rasul. Zikir sambil telanjang umpamanya kan, di zaman Rasul tidak ada. Nah, itu namanya bid'ah karena mirip syariat di situ. Seperti yang dilakukan orang Syiah umpamanya di bulan Muharram, memukul-mukul badan mereka sambil berdarah. Tidak ada di zaman Nabi. Ini bid'ah. Ya. Kemudian juga yang ketiga, yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi azza wa jalla. Tujuan pelakunya itu untuk berlebih-lebihan menyembah Allah. Jadi tujuannya baik untuk menyembah Allah. Tetapi niat baik saja dalam Islam itu tidak cukup. Harus benar. Harus mengikuti sunnah. Jadi niat baik saja tidak cukup, harus mengikuti sunnah. Contoh umpamanya di zaman sahabat, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pernah datang kepada Abdullah ibn Mas'ud bahwa telah terjadi sesuatu di Masjid Kuba. Berangkatlah dua sahabat mulia ini ke Masjid Kuba. Rupanya di Masjid Kuba itu ada orang-orang yang melakukan halaqah zikir, takbir sekian kali, tahmid sekian kali, tahlil sekian kali. Hal itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada orang-orang yang berhalaqah zikir itu, yang memutar-mutar berzikir itu dengan menggunakan batu-batu itu. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, sebaiknya kalian hitung kesalahan kalian dengan batu yang ada di tangan kalian. Aku jamin kebaikan kalian tidak hilang. Lihat, pakaian Rasul belum usang, bejana Rasul belum pecah. Kenapa kalian melakukan hal yang tidak dilakukan Nabi? Apakah kalian lebih berpetunjuk dibandingkan petunjuk Nabi? Ataukah kalian sedang membuka pintu kesesatan? Maka orang-orang yang berhalaqah itu, tidak ada satupun sahabat Nabi tiba-tiba mengatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Aba Abdurrahman, kami melakukan seperti ini tidak bermaksud kecuali kebaikan, katanya. Tapi lihat jawaban Abdullah ibn Mas'ud, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik tapi tidak dapat pahala. Artinya niat baik saja tidak cukup, karena niat baik belum tentu dapat pahala. Harus mencontoh Nabi. Makanya ikhlas dan ittiba itu syarat diterimanya amal soleh. Itulah pengertian bid'ah. Lalu caranya mengetahui bid'ah itu seperti apa? Ini bid'ah, ini sunnah, itu caranya cemana untuk mengetahui itu? Kita mengetahui bid'ah itu dengan 6 perkara. Catat ya, mengetahui bid'ah itu dengan 6 perkara. Pertama, melihat al-adadu, bilangan ibadah. Nanti kita contohkan. Al-adadu bicara soal bilangan dalam ibadah. Yang kedua, as-sababu, soal sebab. Yang ketiga, al-jinsu, soal jenis. Yang keempat, al-kaifiyatu, soal tata cara. Yang kelima, az-zamanu, soal waktu. Dan yang terakhir, al-makanu, soal tempat. Jadi mengetahui bid'ah itu dengan satu, al-adad, bicara bilangan. Yang kedua, bicara sebab. Yang ketiga, bicara jenis. Yang keempat, bicara tata cara. Yang kelima, bicara waktu. Dan yang keenam, bicara tempat. Kita contohkan satu-satu. Al-adad, bilangan. Ketika kita berwudu, apa kata Nabi SAW? Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya, bab dalam bab wudu itu, bahwa dalam basuhan itu boleh marratan atau marrataini atau salasa marrat. Jadi dalam berwudu itu paling sedikit 1 basuhan, kemudian boleh 2 basuhan, dan paling banyak 3 basuhan. Ya, cuci tangan 3, kumur-kumur 3,
kemudian mencuci wajah 3, mengusap rambut 1 kali. Artinya dalam basuhan wudu itu paling banyak 3. Kalau antum menambah dari 3 menjadi 4 basuhan, menjadi 5 basuhan, menjadi 10 basuhan, berarti perlu dalil. Karena paling banyak dalam wudu itu 3 basuhan. Berarti kalau lewat dari 3 basuhan dan antum yakini itu lebih baik, berarti antum melakukan bid'ah dalam bilangan. Karena Rasul mengatakan 3, antum tambah pula jadi 4, jadi 5. Itu namanya bid'ah. Karena Rasul mengatakan faman zada faqad asaa au zalama. Siapa yang menambah basuhan maka dia telah salah dan telah zalim. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, as-sabab. Sebab. Kalau umpamanya seseorang pulang kerja masuk rumah, kemudian melakukan sholat 2 rakaat dalam rumah, ketika ditanya sholat apa itu? Itu sholat tahiyatul bait, sholat menghormati rumah. Berarti ini bid'ah. Karena tidak ada sholat menghormati rumah, yang ada menghormati masjid, namanya tahiyatul masjid. Jadi tidak ada sebab sholat 2 rakaat masuk rumah itu tidak ada dalilnya. Yang ada sebab masuk masjid ada, namanya sholat tahiyatul masjid. Berarti kalau dia membuat sebab sendiri ketika setiap masuk rumah dia sholat, berarti sholat 2 rakaat di rumah itu bid'ah. Kenapa? Karena dia menciptakan sebab sendiri. Sebab masuk rumah tidak ada sholat, yang ada sebab masuk masjid, itulah sholat 2 rakaat. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, al-jins, jenis. Dalam ibadah kurban itu ada jenis. Yang pertama, boleh kurban dengan jenis unta. Yang kedua, boleh kurban dengan jenis sapi. Yang ketiga, boleh kurban dengan jenis kambing. Kalau antum ganti 3 jenis ini, kurban dengan kuda, kurban dengan ayam, kurban dengan kijang, diterima korbannya? Tidak, karena antum sudah buat bid'ah dalam kurban. Jenis kurban sudah dijelaskan. Bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu ya terdiri dari 3 binatang ini, unta, sapi dan kambing. Kalau keluar dari 3 jenis ini anda berkorban, berarti anda telah melakukan bid'ah dalam jenis. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, al-kaifiyah, tata cara. Tata cara dalam solat itu dimulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian baca iftitah, kemudian baca ta'awud, kemudian baca basmalah, kemudian fatihah, kemudian surat, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, dan seterusnya. Oh, antum balik, saya mulai solat dari salam dulu, dibalik pula solatnya dari salam, tasyahud, kemudian berdiri, ruku. Tidak bisa, itu membalik cara namanya. Atau wudu, saya nggak mau dari tangan dulu, saya mau cuci kaki dulu. Kalau membalik cara dari cara yang diajarkan Rasul, berarti cara-cara seperti itu bid'ah. Karena Rasul tidak melakukannya, anda pula buat-buat. Nah, itu namanya bid'ah dalam kaifiyah. Kemudian yang kelima, zaman. Zaman itu waktu. Berkurban itu ada waktunya. Kata Nabi SAW, kurban itu dilakukan setelah sholat id. Karena antum pengen daging, akhirnya disembelih setelah sholat id, sebelum sholat id, sebelum subuh-subuh sudah disembelih itu. Berarti menyelisih waktu. Sah kurbannya? Tidak sah, karena antum sudah buat bid'ah. Korban itu setelah sholat id. Kenapa pula dilakukan sebelum id? Berarti bid'ah dalam waktu namanya. Kemudian yang terakhir, tempat. Haji itu ke Mekah, dibuatnya haji ke Irak, ke Karbala seperti orang Syiah. Hajinya ke Karbala sana, sah hajinya? Tidak sah, haji itu ke Mekah, kenapa ke Karbala, ke Irak? Nah, itu namanya bid'ah dari segi tempat. Makanya di sini kata Syekh Utsaimin, bid'ah itu ada di 6 perkara ini. Kenali bilangan, sebab, jenis, cara, waktu, tempat. Kalau 6 perkara ini tidak mengikuti tata cara Nabi, maka anda melakukan bid'ah. Tapi kalau mengikuti tata cara Nabi, maka anda mengikuti sunnah.
Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fillah yang muliakan Allah azza wa jalla, apa bedanya bid'ah dengan menyelisih sunnah? Ada orang mengatakan ini menyelisih sunnah. Oh sama, bid'ah dengan menyelisih sunnah sama, beda. Kalau menyelisih sunnah itu artinya orang yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan yang dianjurkan Nabi, itu menyelisih sunnah. Jadi kalau orang itu melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi, itu namanya menyelisihi sunnah. Kalau dilakukan sekali dua kali. Tapi kalau dilakukan terus menerus, maka bisa beralih kepada bid'ah. Jadi kalau melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, itu dilakukan ya sekali, dua kali, tiga kali paling banyak, itu bukan bid'ah, namanya menyelisihi sunnah. Tapi kalau dilakukan terus seperti itu, maka berubah jadi bid'ah. Jadi bid'ah itu kalau iltazamahu, terus-terusan melakukannya. Tapi kalau tidak terus-terusan melakukannya, berarti bukan bid'ah, namanya menyelisihi sunnah. Kemudian apa bedanya bid'ah dengan maksiat? Bukankah setiap bid'ah juga masuk dalam maksiat? Ya, betul. Tetapi maksiat itu lebih umum dibandingkan bid'ah. Artinya maksiat, setiap bid'ah pasti maksiat, tapi tidak semua maksiat adalah bid'ah. Setiap bid'ah maksiat, tapi tidak semua maksiat bid'ah. Seperti orang berzina, bukan bid'ah, maksiat. Mencuri bukan bid'ah, maksiat. Berdusta bukan bid'ah, maksiat, dan begitu seterusnya. Yang ingin saya katakan bahwa perbedaan bid'ah dengan maksiat itu, kalau maksiat itu amrun sulukiyun, artinya bicara soal akhlak. Tapi kalau bid'ah itu bicara soal keyakinan. Berarti orang yang bermaksiat merusak akhlak, orang yang melakukan bid'ah merusak keyakinan dalam beragama, karena sumbernya beda. Kalau sumber maksiat itu hawa nafsu, tapi kalau sumber bid'ah itu setan. Musuh manusia itu ada dua, ada hawa nafsu dan setan. Hawa nafsu ini melahirkan syahwat, dan setan itu melahirkan syubhat. Saya ulangi, musuh manusia itu ada dua, ada hawa nafsu dan syaitan. Hawa nafsu dari dalam, setan dari luar. Akibat orang mengikuti hawa nafsu, lahirlah syahwat. Akibat mengikuti setan, lahirlah syubhat. Ketika kemudian orang itu sudah dikuasai syahwatnya, berarti lahirlah maksiat. Tapi kalau orang sudah dikuasai syubhatnya, lahirlah bid'ah. Paham ya? Ya, jadi bid'ah dengan maksiat itu sumbernya beda. Sumber maksiat dari syahwat, dan syahwat dimunculkan oleh hawa nafsu. Sumber daripada bid'ah syubhat, dan syubhat itu ditimbulkan dari syaitan. Saya buat analogi biar mudah. Setan dengan iblis dengan Adam, sama-sama dikeluarkan dari sorga. Iblis sudah dikeluarkan dari sorga, Adam juga dikeluarkan dari sorga, tapi penyebabnya beda. Kalau Adam dikeluarkan dari sorga itu karena dosa syahwat, tapi kalau iblis dikeluarkan dari sorga karena dosa syubhat. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena Adam dikeluarkan dari sorga itu perkara makan. Kau jangan makan dam, dimakan pula. Itu namanya syahwat. Syahwat ingin makan, bicara perut. Akhirnya gara-gara makan buah larangan, akhirnya Adam pun dikeluarkan dari sorga. Tapi iblis tak makan buah larangan. Iblis tak dekat-dekat pohon, bahkan makan buah pun tidak. Lalu kenapa iblis juga dikeluarkan dari sorga? Karena dosa iblis bukan di situ. Dosa iblis itu di syubhat. Apa syubhat? Itu kerancuan otak dalam beragama.
Ketika Allah mengatakan sujud kalian wahai malaikat termasuk engkau wahai iblis kepada Adam, semua malaikat sujud, iblis pula tak mau. Kemudian di otaknya ada kerancuan, enak aja aku sujud kepada si Adam, aku kan lebih baik karena aku diciptakan dari api. Si Adam ini tidak lebih baik dari aku, kan diciptakan dari tanah, enak kali aku sujud sama dia. Itu gara-gara syubhat di kepala tuh. Dengan sebab itulah iblis akhirnya dikeluarkan dari surga. Berarti penyakit syubhat itu lahir dari iblis, penyakit syahwat itu lahir dari hawa nafsu, karena Adam ikut hawa nafsu. Ya. Ma'asyiral muslimat muslimin ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari hadis ini kita bisa ambil petik pelajaran bahwa kalau ada sunnah yang ditinggalkan manusia, sunnah itu sudah nggak dikenal lagi oleh manusia, tiba-tiba kemudian dimunculkan oleh antum, kemudian manusia heran, ini apa ini? Maka ini bukan bid'ah, ini menghidupkan sunnah. Contoh, umpamanya ketika seseorang ngobrol, kemudian sebelum berpisah membaca surah wal asri. Jangan pulang dulu lah, sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Membaca suratul asr sebelum berpisah, setelah berkumpul itu sunnah. Tapi manusia tidak pernah melakukannya. Itu sunnah para sahabat seperti itu. Kalau seandainya kita melakukan kan dianggap aneh. Nah, ketika dianggap aneh menjalankan sunnah itu bukan berarti dia sedang melakukan bid'ah, tidak, tapi sedang menghidupkan sunnah di tengah-tengah sunnah, diwafatkan di tengah-tengah manusia. Pokoknya antum cingkrang, pakai pakaian di atas mata kaki, kemudian hidup di tengah-tengah orang yang melembrehkan pakaiannya di bawah mata kaki, aneh nampaknya. Ngapain kok pakaian dipotong-potong begitu kan? Lah ketika kemudian dianggap aneh orang yang menghidupkan sunnah, itu bukan berarti dia sedang berbuat bid'ah, tidak, dia sedang menghidupkan sunnah. Ya, jadi dibedakan itu. Dan keutamaan menghidupkan sunnah luar biasa. Dan hadis ini juga sebagai dalil tentang kesempurnaan Islam. Bahwa Islam itu sudah sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, karena Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan kepada agama kalian, kemudian aku ridhoi Islam sebagai agama kalian, dan aku sempurnakan nikmat kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini juga bukan hanya mencakup soal ibadah, tapi juga mencakup soal muamalah. Globalnya begini ikhwan, apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tinggalkan, apa-apa yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan lihat. Apakah ini masalah ibadah, apakah ini masalah muamalah? Kalau masalah ibadah jangan lakukan, karena asal ibadah itu terlarang kecuali ada dalil. Tapi kalau masalah muamalah kerjakan saja, karena asal segala sesuatu itu boleh kecuali ada larangan. Saya ulangi, ini kaidah dalam beragama. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tinggalkan. Apa-apa yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan lihat. Masalah apa? Kalau masalah agama jangan dilakukan, karena asal beribadah itu terlarang kecuali ada dalil. Tapi kalau masalah muamalah, justru asal muamalah itu boleh sampai ada dalil yang melarang. Contoh banyak nengok burung ini aneh, nggak pernah lihat, halal nggak? Makan, karena asal makan burung halal. Sampai ada larangan,
tidak boleh makan. Ya. Tapi umpamanya orang masuk ke masjid, kemudian antum pengen melakukan sholat apa umpamanya kan, yang bukan sholat yang diperintahkan, umpamanya tahiyatul masjid, duha, rawatib, itu kan jelas perintahnya. Antum mau buat sholat sendiri, umpamanya dengan ruku 4 kali, sujud 5 kali dan begitu seterusnya biar lebih afdol mendekatkan diri kepada Allah. Oh, tidak bisa, karena Rasul tidak mencontohkan seperti itu. Udah diam saja, tidak usah melakukan sampai ada perintah. Itulah cara mengenal apa itu bid'ah. Termasuk dalam muamalah. Kalau muamalah itu batil maka tidak diterima. Umpamanya ada muamalah yang tidak ada dicontohkan di zaman Rasul, seperti umpamanya gharar, ada tipu-tipu, maka batil muamalahnya. Ada ribanya, atau ada sesuatu yang tidak jelasnya. Maka apapun, baik dalam masalah akidah atau masalah ibadah atau masalah muamalah, maka hadis ini masuk ke 3 bab itu. Maka setiap amalan yang tidak dicontohkan di zaman Rasul, atau setiap perkara yang diada-adakan dan tidak pernah dicontohkan di zaman Rasul, maka perkara itu tertolak. Ya, inilah hadis yang sangat agung sekali. Tolong hafal hadis ini karena hadis ini sangat pendek sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.